Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan pemaparan materi tentang analisis laporan keuangan arus kas. Nah, sebelum itu, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya atas nama Siti Hasnia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Oke, teman-teman, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Nur Ainun. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi atau suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Nah, laporan keuangan ini pada umumnya terbagi atas 4, yakni yang pertama, laporan posisi keuangan, 2, laporan laba rugi, ketiga yaitu laporan perubahan modal, dan keempat, laporan arus kas. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas mengenai laporan arus kas itu sendiri. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengklasifikasian arus kas. Arus kas operasi adalah semua arus yang tidak didefinisikan sebagai kegiatan investasi ataupun pembiayaan. Kedua yaitu arus kas investasi. Arus kas investasi ini dikaitkan dengan investasi dalam dan pelepasan atau disposisi aktiva pabrik serta sekuritas hutang dan ekuitas tertentu, memberikan dan menagih pinjaman, serta kegiatan strategis lainnya. Kategori ini penting untuk mengidentifikasi rencana pertumbuhan perusahaan. Pengeluaran modal dan akuisisi perusahaan anak merupakan keputusan strategis yang penting bagi suatu perusahaan. Terakhir yaitu arus kas pembiayaan. Arus kas pembiayaan ini dikaitkan dengan perolehan sumber daya dari pemilik dan pemberian pengembalian atas investasi mereka, peminjaman uang, dan pembayaran kembali pokok pinjaman. Nah, teman-teman, materi kita selanjutnya adalah analisis laporan keuangan arus kas. Nah, analisis laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Dari laporan arus kas ini, kita bisa mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Nah, menurut Darsono dan Ashari, untuk menilai kinerja keuangan melalui laporan arus kas, kita dapat menggunakan rasio arus kas sebagai berikut. Yang pertama ada rasio arus kas operasi, atau biasa disingkat dengan AKO. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membayar bunga, pajak, dan dividen preferennya. Nah, untuk nilai rasio AKO bisa kita dapatkan dengan membagi jumlah arus kas operasi dengan total kewajiban lancar. Nah, rasio yang kedua ada rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Nilai CAT ini bisa kita dapatkan dengan membagi nilai EBIT dengan bunga ditambah penyesuaian pajak ditambah dengan dividen preferen. Nah, selanjutnya ada rasio cakupan kas terhadap bunga atau biasa disingkat dengan CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Nilai CKB ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan terlebih dahulu arus kas operasi, terus kita tambahkan dengan bunga, dan juga ditambahkan dengan pajak. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan total bunga. Nantinya akan kita dapatkan nilai rasio CKB.
Nah, selanjutnya rasio yang keempat yang bisa kita gunakan adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan terlebih dahulu arus kas operasi ditambah dividen kas, kemudian setelah itu kita bagi dengan hutang lancar. Nah, teman-teman, lanjut lagi nih ke rasio yang kelima. Ada rasio pengeluaran modal. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur modal yang tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Nilai rasio ini bisa kita dapatkan dengan membagi arus kas operasi dengan pengeluaran modal. Sekarang kita masuk ke rasio yang keenam nih. Rasio yang keenam ini ada rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi itu digunakan untuk membayar hutang. Untuk mencari nilai rasio total hutang ini, kita bisa membagi arus kas operasi dengan total hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke rasio yang terakhir atau rasio yang ketujuh. Ada rasio kecukupan arus kas. Nah, rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun mendatang. Untuk mencari nilai rasio dari kecukupan arus kas ini, kita bisa mengurangi terlebih dahulu nilai EBIT, terus kita kurang dengan bunga, terus kita kurangi lagi dengan pajak, kemudian kita kurangi lagi dengan penggunaan modal. Nah, hasilnya ini nantinya kita bagi deh dengan rata-rata hutang lancar selama 5 tahun. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk terus menonton pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.